Pembunuhan Garden by the Bay, Singapura. Seorang insinyur berusia 31 tahun yang bernama Cui Ya-jie telah absen dari pekerjaannya selama 3 hari. Hingga salah satu teman kantornya membuat laporan orang hilang kepada pihak polisi. Polisi pun segera memeriksa kamar sewaan tempat Ya-jie tinggal, tetapi tidak menemukan keberadaannya sama sekali. Polisi kemudian menelusuri rekaman CCTV dari stasiun MRT di dekat kediamannya. Petugas menemukan bahwa Ya-jie turun dari stasiun MRT Jukun dan menaiki sebuah mobil dengan plat nomor yang terdaftar dengan seorang pria yang bernama Leslie. Pria itu pun segera dipanggil oleh pihak kepolisian guna dimintai keterangan. Leslie kemudian mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat Ya-jie di tempat parkir Bay East Garden di Garden by the Bay, Singapura. Ia juga mengakui bahwa mereka bertengkar tentang uang yang ia pinjam kepada Ya-jie di dalam mobil. Setelah itu, ia pun mendorongnya keluar dan pergi meninggalkannya begitu saja. Ketika petugas membawa Leslie ke lokasi yang ia klaim sebagai terakhir kali ia melihat Ya-jie untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan pernyataan yang tidak sesuai. Itu membuat polisi ingin menyelidiki lebih lanjut. Mobil BMW milik Leslie pun diproses oleh pihak forensik di mana ditemukan bercak darah. Hasil pemeriksaan darah menemukan bahwa DNA itu cocok dengan benda-benda yang digunakan Ya-jie di dalam rumahnya. Dihadapkan dengan banyak bukti, Leslie akhirnya mengakui bahwa ia telah membunuhnya dalam keadaan marah. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Leslie tega membunuh Ya-jie? Leslie sendiri adalah seorang pria Singapura yang berumur 51 tahun dan bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan laundry. Ia sendiri sudah menikah dan memiliki seorang putra. Sementara korban berasal dari Tianjin, China, datang ke Singapura dan bekerja di salah satu perusahaan semikonduktor. Awal mula pertemuan mereka terjadi pada tahun 2015, di mana Ya-jie pergi ke kondominium mantan pacarnya, berharap untuk balikan dengannya. Ketika mantannya menolak untuk membukakan pintu, ia pun mulai menangis keras di luar pintu hingga menyebabkan seorang penjaga keamanan muncul di tempat kejadian. Tiba-tiba Leslie keluar dari unit yang lain dan bertanya apa yang terjadi. Dia tidak menjelaskan mengapa ia berada di sana. Leslie memberitahu penjaga bahwa ia adalah temannya sehingga ia tidak jadi diusir keluar. Leslie kemudian mengantarnya pulang dan memberitahu dalam perjalanan bahwa ia adalah wanita yang baik dan mantan pacarnya tidak bisa menghargainya. Leslie juga memintanya untuk menjadi pacarnya. Leslie mengaku bahwa ia masih lajang dan bekerja di sebuah perusahaan laundry yang juga adalah bisnis keluarganya. Setelah mempertimbangkan selama sebulan, akhirnya korban setuju untuk berpacaran dengannya. Tak lama kemudian, korban pun mengetahui bahwa Leslie tidak lajang seperti yang ia klaim. Namun Leslie berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa ia sudah bercerai selama 3 tahun. Selama pacaran, Leslie juga membujuk korban untuk menginvestasikan uang sebesar 20.000 Singapura dolar dalam bentuk emas. Korban juga meminjam sejumlah uang dari orang tuanya untuk diberikan kepada Leslie. Sepasang kekasih itu sering bertengkar karena Leslie menghabiskan terlalu banyak waktu dengan mantan istri dan putranya. Sementara itu, diam-diam Leslie juga menggunakan uang Ya-jie untuk tujuan lain. Ya-jie juga mencoba untuk hamil sehingga Leslie bisa menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuknya. Pada bulan Juli 2016, Leslie meminta mantan kekasihnya untuk mengirimkan uang sebesar 10.000 Singapura dolar ke rekening bank milik ayah Ya-jie. Tetapi ketika korban menyadari bahwa ia hanya mendapatkan setengah uangnya kembali, mereka pun bertengkar hebat. Sementara itu, korban juga pernah mengirim pesan di salah satu sosial media istri Leslie agar ia menjauh dari Leslie. Istrinya kemudian mulai mengkonfrontasi Leslie tentang perselingkuhannya. Leslie mengatakan bahwa pada pagi hari tanggal 12 Juli 2016, korban telah mengancam akan pergi ke kantornya untuk membongkar sebuah kebohongan yang Leslie lakukan, tetapi ia dibujuk untuk bertemu dengannya terlebih dahulu. Leslie pun menjemput korban dari stasiun MRT Jukun dengan mobilnya. Tapi sebaliknya ia mengantarkannya ke lokasi terpencil dekat Garden by the Bay.
Pertengkaran sengit pecah antara mereka di dalam mobil, hingga Leslie terpaksa berhenti di sepanjang jalan Marina Garden Drive. Dia mengatakan bahwa korban terus menuntut agar ia mengembalikan uang sebesar 10.000 Singapura dolar yang ia berikan untuk investasi. Di tengah panasnya pertengkaran, Leslie mencekiknya sampai mati. Tidak tahu harus berbuat apa, Leslie terus berkeliling dengan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Dengan hati-hati ia menyembunyikan tubuh korban dengan tumpukan pakaian cucian laundry dan menyandarkan kursi untuk menghindari CCTV dan juga mata publik. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan meninggalkan tubuh korban di dalam mobil. Keesokan harinya ia pun teringat akan sebuah lokasi terpencil dan juga sepi di mana ia pernah menjalani latihan wajib militer. Akhirnya ia membawa tubuh korban ke Lim Chu Kang Lane 8, di mana ia berusaha membakar tubuh korban di bawah kanopi truk dengan arang dan juga minyak tanah yang ia dibeli di sebuah toko. Ketika ia menyadari bahwa tubuh korban membutuhkan waktu lama untuk terbakar, ia pun memindahkan mayat itu ke saluran pembuangan terdekat untuk melanjutkan proses pembakaran secara diam-diam hari berikutnya. Setelah membakar mayat selama 3 hari, ia pun mengumpulkan sisa-sisa dan abunya untuk disebarkan ke laut di Sembawang. Barang milik korban seperti tas, dompet, dan juga handphone dibuang di dalam tong sampah di daerah Yishun. Leslie dinyatakan bersalah atas pembunuhan Yacie dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Singapura. Terima kasih sudah menyimak kasus kali ini. Simak kasus berikutnya ya.